Di era digital seperti sekarang, kita sering berbagi data di internet, mulai dari nama, alamat, email, hingga lokasi kita saat ini. Tapi, pernahkah kita berpikir tentang siapa yang mengakses data itu dan bagaimana data tersebut digunakan? Nah, dalam video ini kita akan membahas information privacy, hak kita sebagai individu untuk mengontrol data pribadi kita. Kita juga akan melihat seberapa penting melindungi informasi pribadi agar tidak disalahgunakan. Yuk kita mulai. Jadi, apa sebenarnya information privacy? Information privacy adalah hak kita untuk mengontrol bagaimana data pribadi kita dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan oleh pihak lain. Kenapa ini penting? Karena jika tidak dijaga dengan baik, informasi pribadi bisa disalahgunakan untuk hal-hal seperti pencurian identitas, penipuan online, bahkan kejahatan cyber yang lebih serius. Di sisi lain, teknologi punya dua sisi dalam hal privacy. Di satu sisi, teknologi bisa membantu melindungi data kita, misalnya dengan enkripsi dan autentifikasi dua faktor. Tapi di sisi lain, teknologi juga bisa mengancam jika kita tidak bijak menggunakannya, seperti saat kita mengizinkan aplikasi mengakses informasi pribadi tanpa pikir panjang. Sekarang, mari kita bahas jenis-jenis informasi pribadi yang sering kita bagikan tanpa sadar. Informasi identitas, ini termasuk nama lengkap, nomor KTP atau paspor. Data ini sangat sensitif karena bisa digunakan untuk membuat akun palsu atau menyamar sebagai kita. Informasi keuangan, misalnya nomor kartu kredit, rekening bank, atau riwayat transaksi. Data ini bisa dicuri dan digunakan untuk transaksi ilegal tanpa sepengetahuan kita. Informasi digital, setiap kali kita mengakses internet, kita meninggalkan jejak digital berupa alamat IP, cookies, atau riwayat pencarian. Data ini digunakan oleh perusahaan untuk menargetkan iklan atau bahkan dijual ke pihak ketiga. Informasi lokasi, aplikasi transportasi online dan media sosial sering meminta akses lokasi kita. Jika jatuh ke tangan yang salah, data ini bisa digunakan untuk melacak keberadaan kita secara real time. Informasi biometrik, teknologi pengenalan wajah, sidik jari memang praktis, tapi juga memiliki resiko. Jika data biometrik bocor, tidak bisa menggantinya seperti mengganti password. Itulah beberapa informasi pribadi yang harus kita lindungi. Tapi, bagaimana sebenarnya data kita bisa bocor? Apa saja ancaman yang mengintai jika kita tidak berhati-hati? Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang risiko kebocoran data dan bagaimana cara melindungi privasi kita. Jadi, jangan kemana-mana. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan introduction tentang information privacy dan jenis-jenis informasi pribadi, sekarang saya mau tanya dulu ke teman-teman. Pernah nggak ada yang merasa tiba-tiba ada transaksi mencurigakan di akun bank dan dapat email aneh yang meminta data pribadi? Kalau iya, bisa jadi itu adalah salah satu bentuk ancaman terhadap privasi informasi kita. Nah, pada slide ini kita akan membahas 5 ancaman utama yang harus kita waspadai. Oke, yang pertama, itu adalah pencurian identitas. Bayangkan jika seseorang mendapatkan informasi pribadi kita, lalu menggunakannya untuk melakukan tindakan ilegal, seperti pinjaman online atas nama kita. Serem kan? Yang kedua, phishing dan social engineering. Pernah dapat email dari bank yang meminta kita memasukkan password? Itu bisa jadi phishing, di mana penipu berusaha mencuri data dengan cara menipu korban. Yang ketiga ada data breach atau kebocoran data. Ini terjadi ketika informasi kita bocor karena peretasan. Contohnya, pernah dengar kasus kebocoran data pelanggan e-commerce besar? Itu adalah salah satu contoh bentuk data breach. Oke. Yang keempat ada penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Misalnya, kita pernah isi data di suatu aplikasi, lalu tiba-tiba ada iklan aneh yang sangat sesuai dengan informasi kita. Bisa jadi data kita disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin. Oke, yang terakhir ada malware dan spyware. Kalau kita pernah asal download aplikasi dari sumber yang tidak jelas, bisa saja perangkat kita itu terkena malware yang mencuri data kita secara diam-diam. Oke, dengan adanya ancaman ini kita harus berhati-hati, mulai dari menggunakan password yang kuat, tidak sembarangan klik link mencurigakan, dan selalu mengecek keamanan data kita. Oke,
Kita sudah tahu ancamannya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang melindungi kita? Apakah ada hukum yang bisa membantu jika data kita bocor atau disalahgunakan? Jawabannya tentu ada. Beberapa negara sudah punya regulasi ketat untuk melindungi data pribadi kita. Nah, di sini ada 5 regulasi utama yang perlu kita tahu. Oke, yang pertama ada GDPR, atau panjangannya itu General Data Protection Regulation. Ini yang punya dari Uni Eropa. Aturan ini memberikan hak kepada pengguna untuk mengontrol data mereka. Jika ada perusahaan yang menyalahgunakan data pribadi, mereka bisa dikenakan denda yang sangat besar. Lalu yang kedua ada UU PDP, atau kepanjangannya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini undang-undang milik Indonesia. Di Indonesia sendiri, regulasi ini melindungi data kita dan memberi hak kepada kita untuk menghapus atau meminta akses terhadap data yang disimpan oleh perusahaan. Oke, yang ketiga ada HIPAA, atau kepanjangannya adalah Health Insurance Portability and Accountability Act. Ini dari Amerika Serikat. Ini khusus untuk data kesehatan. Rumah sakit atau klinik nggak bisa sembarangan membagikan informasi medis kita. Oke, yang keempat ada CCPA, atau kepanjangannya California Consumer Privacy Act. Ini juga dari Amerika Serikat. Kalau di California, pengguna bisa meminta perusahaan untuk tidak menjual data pribadinya. Jadi lebih banyak kendali terhadap informasi pribadi. Oke, yang terakhir ada e-Privacy Directive, atau Cookie Law. Ini dari Uni Eropa. Pasti sering banget kan kalau kita buka website terus tiba-tiba ada pop-up accept cookie saat membuka website. Nah, ini bagian dari regulasi yang memastikan pengguna tahu bagaimana data mereka digunakan di internet. Oke, dengan regulasi ini kita sebagai pengguna punya hak lebih untuk mengontrol data pribadi kita. Tapi ingat, meskipun ada hukum yang melindungi, kita juga harus tetap proaktif menjaga privasi kita sendiri. Ada yang sudah membaca atau mendengar tentang kasus pelanggaran privasi yang menarik? Halo teman-teman semuanya. Nah, setelah teman-teman belajar tentang hukum dan regulasi tentang informasi pribadi sendiri, sekarang kita bakal lanjut ke bagian tips-tips gimana sih teman-teman dapat menyimpan atau menjaga informasi-informasi pribadi teman-teman, meskipun itu ada mungkin di bagian udah di internet ya teman-teman. Dan caranya sendiri ada beberapa. Mungkin kita bakal nge-highlight mungkin 6 ya teman-teman. Jadi yang pertama itu lebih ke gimana teman-teman menjaga password ya, atau kata sandi teman-teman saat teman-teman masuk ke dalam suatu aplikasi. Nah, teman-teman itu kan membutuhkan password, dan password ini sendiri teman-teman nggak boleh password yang terlalu gampang ya, atau mudah ditebak. Mudah ditebak sendiri contohnya gimana? Itu kayak 1234566 atau ya sebaliknya ya 654321 kayak gitu. Itu teman-teman nggak boleh seperti itu, karena itu paling pasaran banget, itu banyak banget yang pakai. Jadi teman-teman sebaiknya hindarin. Dan ada lagi satu bentuk password yang nggak boleh teman-teman pakai, itu adalah password yang menggunakan tanggal lahir teman-teman. Nah, ini sebenarnya nggak separah 123456 ya teman-teman. Namun karena ini salah satu informasi pribadi, dan misalkan informasi pribadi itu duluan bocor dan pengguna yang tidak bertanggung jawab mengetahui tanggal lahir teman-teman, itu juga bisa dijadikan opsi untuk masuk ke dalam salah satu akun teman-teman ya. Jadi jangan menggunakan angka seperti itu dan tanggal lahir teman-teman ya. Lalu selanjutnya, usahakan di aplikasi-aplikasi yang teman-teman masukin data pribadinya, misalkan aja sosial media ya, kayak Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, itu usahakan teman-teman menggunakan
ada namanya two factor authentication atau autentikasi berlapis dua lah bisa dibilang, karena setelah memasukkan password itu kan autentikasi pertama. Nah itu ada autentikasi tambahan. Itu gunanya untuk membantu agar tidak gampang lah, keamanannya itu lebih terjaga karena itu kan lapis dua ya, jadi lebih ketat aja. Dan peretas itu nggak gampang masuk karena ada beberapa cara untuk menyimpan two factor authentication-nya. Dan untuk contohnya sendiri itu di berbagai aplikasi sebenarnya berbeda-beda ya teman-teman. Tergantung aplikasinya itu menawarkan 2FA-nya itu seperti apa. Aku kasih contoh mungkin Google ya. Di Google itu ada namanya passkey. Nah, di passkey itu kunci password itu setelah misalkan teman-teman masukin kata sandi, dia itu bisa minta passkey. Nah, passkey-nya itu bisa diambil kalau misalkan HP teman-teman itu udah ada akunnya itu ada, atau mungkin ada perangkat lain yang udah terhubung dengan email teman-teman, itu bisa ngambil passkey-nya dari settingan akun tersebut. Dan itu juga termasuk salah satu cara untuk menjauhi akun tersebut dari peretas atau pengguna yang tidak bertanggung jawab lah teman-teman. Lalu selanjutnya mungkin sebaiknya kalau teman-teman sudah nggak pakai aplikasi tersebut atau lama banget nggak dipakai, itu sebaiknya teman-teman logout deh. Karena dengan dengan teman-teman logout, itu teman-teman juga bisa menghindari adanya tindakan-tindakan dari peretas untuk nyari informasi pribadi dari akun teman-teman yang udah terlogin. Jadi itu juga salah satu bahaya ya, karena tanpa login misalkan peretasnya itu meretas perangkat teman-teman dan membuka aplikasi teman-teman yang udah ke login, itu juga salah satu resiko ya teman-teman. Jadi mungkin diperhatikan juga. Lalu selanjutnya mungkin lebih ke bagaimana teman-teman menjaga informasi pribadi teman-teman mungkin di internet, karena lebih fokusnya itu di sosial media, dimana sosial media sendiri kan seperti yang kita tahu sosial media sudah merajalela ya, jadi hampir semua orang di dunia menggunakan sosial media. Jadi jangan sembarangan nge-share informasi yang sangat-sangat pribadi lah. Contohnya aja mungkin teman-teman ngasih informasi tentang alamat rumah teman-teman, atau ngasih tanggal lahir, atau contohnya lebih parah lagi mungkin foto KTP atau nomor telepon pribadi teman-teman. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh asal-asalan, karena tentu aja itu informasi pribadi dan bisa saja bakal disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan di-share secara belak-belakan ya teman-teman. Lalu mungkin lebih ke hati-hati dalam memencet link. Link itu link tautan, seperti mungkin ada orang tidak dikenal nge-share link yang teman-teman nggak tahu, teman-teman nggak paham, mungkin dari WhatsApp atau dari pesan. Itu jangan sembarangan teman-teman pencet ya, karena itu bisa jadi salah satu indikasi phishing atau peretasan lah. Mereka bisa ngeretas informasi atau data pribadi teman-teman melalui tombol link yang teman-teman tekan. Jadi kayak masuklah dia ke dalam perangkat tersebut. Dan satu lagi teman-teman itu mungkin lebih ke perhatikan izin aplikasi atau izin kelola website atau aplikasi yang teman-teman masukin. Misalkan aja ini contohnya, itu kayak teman-teman masuk ke dalam suatu website dan website itu meminta suatu cookies. Nah, cookies itu sendiri kan menandakan kalau misalkan website tersebut itu ngambil informasi dan data dari akun kita. Nah, itu teman-teman harus berhati-hati untuk tidak menerima semua cookiesnya lah. Kan itu bisa dikustomisasi, bisa diatur cookiesnya itu mengambil informasi seperti apa. Jangan semuanya tiba-tiba langsung disetujuin semuanya. Sama kayak di aplikasi. Di aplikasi itu kalau misalkan teman-teman baru buka atau baru unduh, itu ada kayak permission lah. Itu kayak mereka aplikasinya meminta izin untuk mengelola sesuatu. Misalkan dia mengelola data, file data, atau mengelola mikrofon,
atau izin untuk ambil gambar atau ngambil file di dalam perangkat teman-teman, itu juga diperhatikan karena itu nggak boleh sembarangan, karena itu salah satu data atau informasi pribadi teman-teman. Dan mungkin dari sini teman-teman mikir, kalau misalkan nggak kayak gitu, contoh kasusnya gimana ya? Misalkan tiba-tiba informasi teman-teman itu bocor ke publik atau disalahgunakan oleh orang lain. Nah, jadi ada beberapa kasus di dunia di mana ada kebocoran data pengguna, dan data pengguna ini kebocorannya ada berbagai cara ya. Misalkan aja ada kayak, bahkan seperti yang saya bilang tadi, ada yang pencet link tiba-tiba ngaruh ke database suatu aplikasi. Contohnya yang pertama itu ada Facebook Cambridge Analytics. Nah, itu ada penyalahgunaan data pengguna. Di sini ini lebih ke internal sih sebenarnya. Jadi pengguna itu ada kebocoran 87 juta, sekitar segitulah, 87 juta data pengguna yang disalahgunakan. Nah, disalahgunakan itu untuk kampanye politik pada saat itu. Jadi tanpa seizin penggunanya, data tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakannya sebagai data kampanye, dan itu sangat-sangat itu ilegal ya. Itu salah satu kebocoran data terbesar. Dan selanjutnya ada juga di Indonesia sendiri, itu ada kebocoran data di Tokopedia. Nah, di Tokopedia sendiri mungkin sekitar 91 juta pengguna Tokopedia itu datanya bocor ke dalam dark web, dan dark web itu tentu saja bakal dijual belikan ya datanya, dan itu datanya bahkan sampai email dan password yang sudah di-encrypt. Di-encrypt itu maksudnya sudah nggak di-enkripsi atau diacak-acak lah. Jadi ya benar-benar password, mereka udah tahu password dan email kita, jadi udah bocor, benar-benar dijual lagi. Dan selanjutnya mungkin salah satu yang terbesar lah, karena ini data yang bocor itu 140-an juta data pengguna, itu dari Equifax Breach. Itu salah satu yang terbesar di dunia, di mana data penggunanya itu dibobol oleh seorang hacker atau sekumpulan hacker, dan itu dicuri dan diperjualbelikan. Mungkin seperti itu aja. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya guys. Nah, selanjutnya ini ada peran pengguna dalam melindungi privasi. Nah, yang pertama itu kesadaran dan edukasi tentang resiko digital. Nah, kita sebagai pengguna itu perlu memahami bagaimana data mereka itu dapat dikumpulkan, digunakan, dan juga disalahgunakan. Nah, selanjutnya juga kita harus mempelajari ancaman seperti phishing, pencurian identitas, dan pelacakan online. Lalu yang kedua, memilih layanan yang menghormati privasi. Nah, kita tuh harus menggunakan platform dan aplikasi yang memiliki kebijakan privasi itu yang transparan ya. Lalu kita juga harus perlu mengecek izin aplikasi sebelum memberikan akses ke informasi pribadi kita. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengontrol data yang dibagikan secara online. Jadi kita tuh harusnya nggak sembarangan membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau data finansial seperti bank kita ya. Lalu kita juga harus mengatur tingkat privasi di media sosial agar hanya orang-orang yang terpercaya yang bisa melihat informasi kita yang bisa dibilang kayak sensitif gitu ya. Lalu untuk yang keempat, kita juga harus memanfaatkan fitur keamanan yang disediakan oleh aplikasi dengan cara menggunakan enkripsi end-to-end di aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Instagram atau media sosial yang lainnya ya. Lalu selanjutnya juga kita harus mengaktifkan pengaturan keamanan tambahan seperti autentifikasi 2 faktor untuk akun-akun kita yang terbilang penting ya, kayak first account gitu. Nah, untuk yang terakhir, kita juga harus melaporkan insiden pelanggaran privasi. Nah, jika kita menemukan pelanggaran atau kebocoran data, segera melaporkan ke pihak berwenang, seperti Kominfo atau Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN.
Nah, kita juga wajib menghindari berinteraksi dengan situs-situs web atau aplikasi yang nggak jelas, yang nggak punya kebijakan perlindungan data yang jelas ya. Nah, jadi kesimpulannya itu, di dalam era digital ini yang semakin berkembang, menjaga informasi pribadi itu jadi hal yang sangat penting banget, mengingat meningkatnya ancaman terhadap privasi data ya. Nah, teknologi dapat menjadi alat yang bisa bantu kita melindungi data, namun bisa juga jadi bumerang buat kita, yang bisa jadi ancaman jika nggak digunakan dengan bijak ya. Oleh karena itu, penting bagi kita buat nerapin langkah-langkah perlindungan kayak penggunaan kata sandi yang kuat, autentifikasi 2 faktor, serta meningkatkan kesadaran terhadap ancaman seperti phishing dan pencurian identitas. Nah, tapi perlindungan privasi itu nggak hanya tanggung jawab kita sendiri-sendiri ya, melainkan itu tanggung jawab kita bersama kayak pengguna, perusahaan, dan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang keamanan yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, dengan adanya kesadaran dan regulasi yang tepat, kita dapat ciptain lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pengguna. Nah, demikian penjelasan dari kami tentang information privacy. Semoga informasi ini bermanfaat dan meningkatkan kesadaran kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam menjaga data pribadi. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa untuk selalu menjaga privasi di dunia digital. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.